Bab 1246, Paviliun Taichang. Pada saat ini, dua tamu tadi undang datang. Satu adalah Xiao Yuseng, dan yang lainnya, yang mengejutkan Aiden, ternyata adalah seorang Buddha dan iblis, dengan wajah gelap dan ekspresi keengganan sepanjang waktu. Saya datang ke sini untuk menemui Master atas perintahnya. Kelopak mata Buddha dan iblis bergerak-gerak. Siapa sangka lawannya di reruntuhan naga sejati 3 tahun lalu akan mengubah identitasnya dan menjadi pamannya dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan lebih lanjut dan mencapai puncak ramuan emas. Dia awalnya ingin menantang Aiden dan tubuh Buddha teratai emas untuk membalas rasa malunya sebelumnya. Aiden tersenyum dan mengangguk. Dia langsung mengerti bahwa Qitian pasti memanggil Buddha dan iblis untuk datang. Bagaimana cara orang tua berbicara? Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Aiden menjadi paman dari Buddha dan iblis. Dalam sekejap, udara tiba-tiba menjadi dingin dan dipenuhi udara dingin. Tatapan dingin di mata sang Buddha membungkam Xiao Yu. Tidak masalah. Aiden tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Mengapa tuanmu memintamu untuk datang?" "Guru meminta saya untuk datang, untuk belajar dari paman saya, dan melakukan pekerjaan sampingan." Sang Buddha dan iblis berada dalam suasana hati yang sangat tertekan. Aiden tersenyum. "Tapi memang paling cocok membiarkan Buddha dan iblis mengikuti Anda. Ajaran Buddha Qitian telah ditingkatkan selama ribuan tahun agar paling cocok untuk diri sendiri. Tanpa hati yang tidak berperasaan, seseorang tidak dapat belajar dan tidak cocok untuk Buddha dan setan. Jadi Qitian hanya mengajarkan beberapa hal mendasar." Aiden berbeda, Buddha teratai emas memiliki tubuh yang sama dengan Buddha dan setan. Ia juga memiliki banyak wawasan tentang agama Buddha, yang cocok untuk diajarkan kepada Buddha dan setan. "Kalau begitu, lakukan pekerjaan sambilan dulu." Aiden memberi perintah. Kelopak mata Buddha dan iblis menyempit, dan dia menekan keengganan batinnya dan mulai bekerja sambilan. Sampai sang Buddha dan iblis pergi, Xiao Yu tersenyum tidak ramah, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa. "Mengapa kamu mencariku?" Aiden meliriknya. "Tentu saja itu Paviliun Taichang," kata Xiao Yu. Mata Aiden tiba-tiba berbinar. Dia masih sangat prihatin dengan kekuatan misterius di wilayah bintang Changlan ini. Xiao Yuseng menjelaskan tujuannya. Siapapun yang mengalahkan 10 besar dalam daftar harimau bisa pergi ke Paviliun Taichang untuk menerima hadiah. Aiden mengalahkan 6 orang, jadi hadiahnya tentu saja sangat besar. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia ingin mendapat kesempatan berlatih di Paviliun Taichang selama 2 tahun. Bisa berlatih di sini selama 2 tahun adalah impian banyak orang. Xiao Yuseng berkata dengan penuh kerinduan, "Dalam 2 tahun terakhir, aku bahkan mampu menembus dewa surgawi jiwa yang baru lahir." Aiden langsung menuangkan baskom berisi air dingin, membuat wajah Xiao Yuseng menegang. "Karena ada peluang bagus, kenapa saya tidak memanfaatkannya sendiri? Beri aku kesempatan ini, dan aku bisa memberimu kesempatan besar." Xiao Yu berkata dengan misterius. Mengenai peluang apa, Xiao Yuseng tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya dia akan memberitahunya ketika saatnya tiba. "Lupakan saja, saya juga ingin melihat Paviliun Taichang." Aiden berkata dengan penuh arti. Mampu melampaui seluruh wilayah bintang Changlan dan tidak tunduk pada kendali 10 klan kuno secara alami memiliki ciri khas tersendiri. Keduanya melintasi langit berbintang, dan setelah beberapa putaran, mereka tiba di bintang Taikan. Melihat planet ini, Buddha dan iblis yang datang di belakangnya merasa ngeri dan mata mereka melebar. Hukum dimanapun, mencakup planet ini. Planet yang tampak biasa di depan kita ini memiliki aura besar yang berhembus ke arah wajah kita, seperti lonceng Honglu, memekakkan telinga. Di beberapa tempat di planet ini, terdapat awan tebal dan guntur serta kilat. Ini adalah fenomena langit yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Jika dewa surgawi jiwa yang baru lahir menerobos, dia akan langsung ditekan dan menjadi abu. Di Taichang Star, hanya ada satu simpul luar angkasa yang bisa dimasuki dan dijaga. Itu adalah seorang beku yang kuat, duduk di depan gerbang, tinggi dan kekar, penuh kekuatan. Seorang biksu yang sakti ternyata hanyalah penjaga gerbang. Sang Buddha dan iblis terkejut, dan menjadi semakin kagum pada Paviliun Taichang. Tahukah Anda, latar belakang seperti apa yang ingin berserah diri kepada biksu sakti yang mampu menghancurkan planet hanya dengan satu tarikan napas? Terlebih lagi, ini adalah klan iblis yang kuat, dengan kata lain, Raja Iblis. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Raja Iblis berteriak dingin, dan guntur tiba-tiba bergulung dari langit, dan situasinya tiba-tiba berubah. "Junior Aiden, datanglah mengunjungi Paviliun Taichang." Aiden berdiri, tidak rendah hati atau sombong, dan menyatakan tujuannya. "Aiden." Raja Iblis mengerutkan kening. Rupanya dia pernah mendengar nama Aiden, dan nama itu terkenal di daftar harimau dan merupakan target pelatihan utama. Segera, Raja Iblis mengizinkan Aiden dan yang lainnya masuk, tanpa lupa memperingatkan, "Ingat, jangan sombong karena kamu mengira kamu berada di urutan ketiga dalam daftar harimau." Di sepanjang Taichang Star, terdapat rumah-rumah antik berukuran besar berdiri di mana-mana.
Di atas lautan awan, disitulah letak paviliun Taichang berada. Tenang dan anggun, dengan pegunungan tinggi dan air yang mengalir, bagaikan surga. Ada semacam gravitasi di tebing ini. Aiden sedikit mengernyit. Dia hanya merasa seperti membawa belenggu seberat puluhan ribu kilogram, dan langkahnya berat. Jika itu adalah pembudidaya jin dan lainnya, mereka akan tertekan ke tanah dan tidak bisa bangun. Untungnya, Aiden sangat manusiawi, dan Xiao Yuseng serta Fomo juga sangat manusiawi. Mereka menatap tekanan seperti manusia yang memanjat tebing dengan langkah terhuyung-huyung. Tiba-tiba, Aiden menarik napas dalam-dalam dan naik ke tebing di depan mereka berdua, seringan burung layang-layang. Sang Buddha dan Iblis terkejut. Kekuatan pamannya yang murahan ini benar-benar tak tertandingi. Siapa kamu? Pada saat ini, suara dingin terdengar, dengan nada jahat. Xiao Yufei mengira orang ini adalah murid paviliun Taichang, jadi dia berbicara dengan sangat sopan dan menjelaskan tujuannya datang. Tanpa diduga, pria ini memasang ekspresi seram di wajahnya dan berkata dengan dingin, "HMPH, menurutmu apakah kamu cukup layak untuk datang ke paviliun Taichang?" Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan mengeluarkan kekuatan magis. Xiao Yuseng juga marah. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk melakukan serangan balik, dan setelah menghilangkan kekuatan lawan, dia meninjunya dengan tinju. Anda? Wajah pria itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Xiao Yuseng, yang tampaknya paling lemah di antara ketiganya, bisa menjadi begitu kuat. Xiao Yuseng menjatuhkannya dengan satu pukulan. Hidungnya memar, wajahnya bengkak, dan dia berdarah. Biarkan kamu berpura-pura, biarkan kamu menjadi gila, beritahu kamu berapa banyak mata yang dimiliki Lord Ma. Ketika Xiao Yuseng menangkap pria ini, dia memberinya palu yang berat, yang membuatnya batuk darah dan menjerit kesakitan. Berhenti, berhenti, apa kamu tahu siapa aku? Wajah pria itu bengkak seperti hati babi, dan dia meraung dengan keras. Aku tidak peduli siapa kamu, meskipun kamu adalah Raja Surga dari Star Daily. Oh, ternyata kamu dari Star Sky Daily. Kakak, kenapa kamu seperti ini? Katakan siapa yang menindasmu, dan aku akan membela kamu. Xiao Yuseng terkejut, dan sikapnya segera berubah 120 derajat, menjadi sangat perhatian dan meminta bantuan. Aiden juga sedikit mengernyit. Setiap berita tentang dia disebarkan ke seluruh wilayah Bintang Changlan oleh Starry Sky Daily, jadi dia secara alami sangat akrab dengan kekuatan ini. Faktanya, Starry Sky Daily juga sangat misterius dan kuat di mata Aiden. Jika tidak, reporter dari semua lapisan masyarakat tidak akan ditempatkan di planet-planet besar di wilayah Bintang Changlan, mengumpulkan segala macam informasi untuk hiburan para biksu. Kapanpun privasi seorang biksu yang kuat terungkap, kekuatan biasa akan musnah sejak lama, tetapi Star Sky Daily tetap ada. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bab 1247, Sengketa. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, pria ini terlihat garang dan memanfaatkan ketidaksiapan Xiao Yuseng untuk membunuhnya. Dengan keras, Aiden menendangnya pergi. Kekuatan magisnya langsung hancur, energi sejati yang terkondensasi runtuh, dan dantiannya langsung hancur, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Wajah pria itu menjadi pucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah dengan suara. Uhuk! Wang Zong, apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara indah datang, dengan sedikit rasa genit, diikuti oleh seorang teman wanita. Ini adalah gadis berpakaian kuning, dengan rambut panjang seperti air terjun, tergerai secara alami, sehalus kristal, wajah oval halus, dan alis yang dirajut rapat. Nona, kamu harus membuat keputusan untukku. Ketika pria ini melihat gadis berbaju kuning, dia seperti seekor anjing melihat tuannya. Dia memutarbalikkan fakta dan berkata, Wan mengikuti instruksimu dan tetap di luar. Orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengambil tindakan. Saya hampir mati. Saya tidak akan bisa melakukannya lagi. Pria ini tampak sangat sedih dan marah, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Benar saja, wajah gadis berbaju kuning itu segera menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, saya meminta Wang Zong untuk tetap berada di luar dan memperingatkannya dengan tegas agar tidak menimbulkan masalah, tetapi Anda terlalu sombong. Saya harap Anda dapat memberikan penjelasan untuk ini. Kalau tidak, kamu harus mengambil langkah menjauh. Jika aku mengatakan sesuatu tentang pelayanmu, itu semua palsu, apakah kamu percaya? Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Gadis berbaju kuning menjadi semakin marah, dan rasa jijik di wajahnya menjadi semakin kuat. Orang ini sungguh hina dan tidak tahu malu. Saat ini, dia masih belum tahu bagaimana harus bertobat dan berpura-pura memiliki kulit yang bagus. Gadis kecil, waktuku sangat berharga, dan aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya bersamamu. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung dan melangkah maju melewati lorong. Berhenti. Gadis berbaju kuning itu pinggangnya ditindik, payudaranya membuncit, dan dia berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya, jika kamu lewat di depanku hari ini, aku tidak akan dipanggil Xing Nianyu. Mata Xiao Yuseng dipenuhi dengan keterkejutan. Kenapa dia tidak tahu siapa Xing Nianyu? Keberadaan nomor 13 di daftar harimau, dan yang lebih penting, ayahnya adalah seorang biksu sakti yang memegang posisi tinggi di Star Daily.
Payudara besar dan tidak punya otak. Aiden menatap dada Xing Nianyu dan merasa sedikit jijik. Ledakan. Saat berikutnya, Xing Nianyu langsung melepaskan auranya, matanya yang berbentuk almond melotot, tubuhnya yang halus bergetar karena amarah, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Aiden. Dengan kekuatan dan identitasnya, di Changlan Star Territory, siapa yang berani mengatakan bahwa dia memiliki payudara besar dan tidak punya otak? Pria muda dan tampan mana yang selalu berusaha menyenangkan hatinya? Nianyu, mungkin yang dia katakan itu benar. Kata teman wanita Xing Nianyu. Aiden tampak tertegun, dan kemudian menyadari bahwa teman wanita Xing Nianyu tidak lain adalah Bi Nianer. Wang Zong gemetar. Jika Xing Nianyu mengetahui kebenarannya, itu adalah kejahatan menipu tuannya, dan dia akan dikeluarkan dari Star Sky Daily, dan tidak akan ada lagi lingkungan kultivasi yang baik. Apakah kamu di sini juga? Aiden bertanya. Nenek moyang klan saya pernah memiliki hubungan dekat dengan Pavilion Taichang, jadi mereka cukup beruntung bisa memasuki Taichang Star. Itu adalah sebuah kesempatan. Bi Nianer mengangguk. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Aiden. Berkat Aiden, 9 pedang pembunuh abadi ada di tangannya. Sekarang dia memiliki kendali penuh dan kompatibilitasnya sangat tinggi. Melihat Aiden dan Bi Nianer saling mengenal, Xing Nianyu mencibir, menyilangkan tangan dan mencibir. Nianer, meskipun kalian tampaknya memiliki hubungan dekat, saya ingin mengingatkan kalian, jangan tertipu dengan orang munafik ini. Bodoh. Aiden terdiam. Kemarahan Xing Nianyu langsung tersulut, energi sejatinya mengalir, rambut panjangnya beterbangan, dan ada nafas membara di udara. Orang ini sedang melatih keterampilan atribut api, dan pencapaiannya tidak rendah. Sayang sekali, saya punya bakat, tapi ada yang salah dengan otak saya. Berhenti berkelahi, hentikan. Bi Nianer berteriak cemas. Xing Nianyu tidak bisa mendengarkan sama sekali, dia bertepuk tangan dan menyerang Aiden, dinding api mengembun, apinya bergulung, dan langsung berubah menjadi bunga api, tertiup angin. Jika itu orang lain, dia mungkin akan sangat menderita, tapi sayangnya, dia menghadapi Aiden. Aiden membuka kelima jarinya sedikit, dan kekuatan hukum matahari mulai beredar. Karakter kuno muncul, dan aura pembakaran langit menghilang dalam sekejap. Jari itu juga teracung dalam sekejap, dan dengan cepat menyembul ke udara, menimbulkan riak. Ledakan, dalam sekejap, semua bunga api padam, dan serangan Xing Nianyu sepenuhnya dinetralkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di antara teman-temannya yang bisa menetralisir serangannya dengan begitu mudah. Xing Nianyu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan pikirannya sedikit linglung hendak menusuk alisnya. Menarik kembali kekuatannya dan berhenti. Kamu seharusnya beruntung. Jika bukan karena temanmu, kamu pasti sudah menjadi mayat. Aiden berkata tanpa ampun. Xing Nianyu sangat keras kepala dan mengucapkan selamat tinggal pada Zenshu, merasa sedikit sedih. Namun, ketika dia menatap mata Aiden yang dingin dan tanpa emosi, mau tak mau dia merasa kedinginan. Seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas yang akan membunuhnya kapan saja. Bi Nianer bertanya lagi pada Wang Zong tentang sebab dan akibat, dan nada suaranya jauh lebih keras. Bagaimana mungkin Wang Zong tidak tahu apa yang akan dia hadapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menolak untuk mengubah kata-katanya dan terus bingung antara benar dan salah. Sang Buddha dan Iblis menjadi marah, dan cahaya Buddha hitam dilepaskan. Wang Zong, yang merasakan bahayanya, bersembunyi di balik Xing Nianyu. Kamu berani. Xing Nianyu melotot dengan marah. Itu saja, tidak perlu berdebat dengan orang yang berhati besar dan tidak punya otak ini. Aiden melambaikan tangannya. Sang Buddha dan Iblis menahannya, dan menghela nafas dengan penyesalan, berkata dalam hatinya bahwa paman murahan ini agak kasar. Bagaimana dia bisa menjadi seperti seorang master? Jika dia berani menyinggung perasaannya, dia akan langsung mengejar sebagian besar langit berbintang dan menghancurkan seluruh keluarga lawannya. Aiden dan yang lainnya pergi ke puncak tebing, di mana terdapat kompleks istana yang mengambang di awan, dengan pagoda yang menjulang tinggi di tengahnya. Xing Nianyu juga mengikuti di belakang, dan terkejut mengetahui identitas Aiden melalui Bi Nianer. Pantas saja dia bisa dengan mudah menetralisir serangannya. Ternyata dia adalah orang yang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Dia mengenal Star Sky Daily dengan baik, dan awalnya mengira rekor Aiden berlebihan. Dia merasa sedikit meremehkan dan ingin menantang Aiden. Namun, meski pria ini kuat, dia juga terlalu menjijikan. Xing Nianyu memikirkan hal ini, menatap Aiden di depannya, mengertakkan gigi peraknya. Ketika Wang Zong mengetahui identitas Aiden, wajahnya menjadi pucat. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar dan dia ingin mati. Tiba-tiba, Aiden merasakan keinginan mengamatinya, mengerutkan kening, dan melihat ke istana di atas kepalanya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki Tao yang mengenakan jubah putih Tao keluar dan berkata dengan santai, "Saya sudah tahu mengapa Anda ada di sini." Tao Tong pertama kali berkata kepada Bi Nianer, "Leluhurmu Zheng He berbaik hati menyelamatkan hidupmu sebelum tuan kami bangkit. Tuan kami meninggalkan perintah Taichang kepada klanmu. Dengan perintah ini, kamu dapat memasuki pavilion Taichang dan pilih salah satu. Zong Bao Bao, berlatihlah di sini selama 2 tahun lagi.
Binianer tampak senang dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih, senior. Kemudian, Binianer dibawa pergi oleh murid pavilion Taichang. Sedangkan untukmu, Nona Nianyu, Tao Tong berada dalam sedikit masalah. Sebagai dewa surgawi jiwa yang baru lahir, dia telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Bab 1248, Istana Dao tingkat ke-10. Hehe, senior, seperti biasa, saya ingin menantang Istana Dao tingkat ke-10. Nian Yunian memandangi pagoda yang menjulang tinggi di tengahnya dengan semangat tinggi dan bertingkah genit. Sudut mulut Tao Tong bergerak-gerak. Istana Tao tingkat ke-10 di pavilion Taichang selalu menjadi tempat sucinya. Untuk menantangnya, 2 syarat harus dipenuhi. Salah satunya adalah yang kuat di daftar naga, atau 15 teratas di daftar harimau. Kedua, mereka harus memiliki rekor mengalahkan Yuan Ying Tianjun dan diakui oleh pavilion Taichang. Selain itu, hanya ada 3 peluang untuk menantang seumur hidup. Xing Nianyu ini mengakui bahwa dia memiliki rekor mengalahkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi dia hanyalah salah satu dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang berani menerobos, dan dia hanya mengalahkannya dengan sangat enggan. 2 tantangan sebelumnya telah gagal, dan ini adalah kesempatan terakhir. Apalagi dalam 2 kali sebelumnya, Xing Nianyu turun ke level ketiga. Guru pernah menasihatinya untuk menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir dan menantang lagi, sehingga dia memiliki peluang lebih besar untuk lolos. Senior, tolong, ini hanya satu kesempatan. Jika aku gagal, aku tidak akan mengganggumu lagi. Xing Nianyu menarik pakaian anak laki-laki Tao itu dan terus bertingkah genit, hampir membuat anak laki-laki Tao itu pingsan. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Tao Tong benar-benar terdiam. Mata indah Xing Nianyu tiba-tiba bersinar. Adapun 3 peluang yang digunakan, dia masih jatuh ke level ketiga. Selama Anda memiliki 3 token Taichang, Anda memiliki kesempatan untuk masuk. Dengan statusnya, ia sudah memiliki 2 Taichang Ling, dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkan yang ketiga. Nak, ada apa denganmu? Bocah Tao itu memandang Aiden dan berkata sambil setengah tersenyum. Aiden sepertinya kesurupan, dan baru saja sadar kembali, dan berkata dengan cepat, saya datang ke sini untuk mendapatkan hadiah tempat ketiga dalam daftar harimau. Meskipun hadiah untuk tempat ketiga dalam daftar harimau sangat besar, belum terlambat ketika kamu menerobos ke dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bocah Tao itu memperingatkan. Sangat jarang seseorang seperti Aiden, yang termasuk dalam 10 besar daftar harimau, datang langsung untuk menerima hadiahnya. Di masa lalu, sebagian besar dari 10 besar dalam daftar harimau datang untuk menerima hadiah yang lebih besar setelah menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bocah Tao itu memiliki niat baik dan memberitahu Aiden secara terselubung bahwa ketika Anda masuk dalam daftar naga, hadiahnya akan lebih besar. Tidak masalah. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku masuk ke Istana Dao tingkat ke-10 lagi, aku ingin tahu apakah hadiahnya akan lebih besar lagi. Tepat ketika dia tampak linglung, Aiden menghindari beberapa aura kuat dan telah menjelajahi seluruh pavilion Taichang, dan juga memiliki pemahaman tentang Istana Dao tingkat ke-10. Bisa. Bocah Tao itu mengangguk, tetapi ekspresinya sedikit kecewa. Selama kamu melewati level keempat, kamu akan diberi hadiah. HMPH, kamu sendiri yang ingin masuk ke Istana Dao tingkat 10. Xing Nianyu tidak lupa bersikap sinis, mengepalkan tinjunya dan berkata, ini bukan hanya tentang kekuatan, kamu bisa melewatinya, ini lebih merupakan ujian terhadap hal-hal lain. Jika saatnya tiba, jangan panik. Ada cahaya licik di matanya, dan dia sengaja menyembunyikan sesuatu dari Aiden. Bocah Tao itu membawa Aiden dan Xing Nianyu ke Istana Tao tingkat ke-10, sementara Xiao Yuseng serta Buddha dan Iblis sedang menunggu di luar. Terutama para Buddha dan setan yang ragu-ragu untuk berbicara. Dia juga ingin memasuki Istana Dao tingkat ke-10, tetapi dia menduduki peringkat 0. 1 di daftar harimau dan tidak bisa masuk 10 besar. Masuklah, kamu hanya punya 10 hari. Setelah 10 hari, tidak peduli berapa level yang telah Anda lewati, Anda akan dipindahkan secara paksa. Kata bocah Tao itu dengan tenang. Xing Nianyu menatap Aiden dengan tajam dan memasuki Istana Dao tingkat ke-10 terlebih dahulu. Aiden tidak memperhatikan, lalu masuk. Dengan suara desir, penglihatannya meredup. Setelah beberapa saat tanpa bobot, Aiden tiba di Istana Dao tingkat pertama dan melihat sekeliling dengan penuh harap. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Aiden berkata dengan lembut. Hanya ada satu manusia besi di Istana Chongdou ini, dia tinggi dan kekar, mengenakan baju besi naga hitam, seperti binatang hitam yang ganas, dia akan meledak dengan kekuatan luar biasa setiap saat, membuat orang merasakan bahaya. Aiden hanya melihat dan langsung mengerti. Ini adalah boneka yang terbuat dari besi ilahi misterius hitam. Kuat, abadi, dan sulit dihancurkan. Itu bisa membuat penyesuaian yang sesuai dengan kekuatan penantang. Itu persis sama dengan kekuatan lawan. Selain itu, setelah disempurnakan dengan metode rahasia tertentu, itu juga bisa mempelajari kekuatan magis dan gerakan lawan saat bertarung diri yang lain. Aiden berpikir. Ledakan,
Mata manusia besi itu berbinar, dipenuhi darah merah, dan dia memasuki kondisi bertarung, menyerang Aiden, dan gelombang aura jahat mengalir ke wajahnya. Aiden membuka tinjunya dan meninju, memadatkan tidak kurang dari 3 kekuatan magis. Kekuatan ledakan tersebut cukup untuk menghancurkan keberadaan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Di Istana Dao tingkat pertama, riak energi menyebar dan tinju saling bertabrakan. Tubuh Aiden gemetar dan dia mundur selangkah, tampak sedikit terkejut. Meskipun dada manusia besi itu penyok karena pukulannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar kekuatannya dipantulkan kembali. Jika tidak diselesaikan oleh tubuh suci Taiyin, tinjunya akan retak. Bang bang bang, semakin banyak manusia besi bertarung, semakin berani dia. Dia tampak seperti seorang jenderal yang berlari kencang di medan perang, dengan aura berdarah besi yang mencengangkan. Dia mengayunkan tinjunya dan meniupkan angin tinju yang menakutkan, membuat Aiden terbang menjauh. Teng, teng, teng. Suara besi dipukul, Aiden berbalik dan bersandar pada manusia besi itu, memukulnya dengan tangan atau telapak tangan. Dengan hanya lebih dari 30 jurus, sebagian besar kekuatan magis Aiden kemudian dipelajari oleh Iron Man. Api Shenluo, guntur abadi. Ki Mahamudra bawaan, seolah-olah dua Aiden sedang bertarung satu sama lain, menggunakan kekuatan magis yang persis sama untuk mengguncang ruang. Jari Taiyin, kakak, itu adalah kekuatan magis yang sama lagi, dan bahkan Aiden pun tampak terkejut. Kalian pasti tahu kalau jurus ajaib ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki darah Taiyin. Iron Man tidak memiliki darah Taiyin, namun ia bisa menirunya, meski kekuatannya hanya 60% dari versi aslinya. Ruang dengan cepat membeku di bawah jari ini, dan kemudian menjadi retak padat. Sosok Aiden dan Tyrant muncul dengan retakan, yang merupakan pemandangan di angkasa. Ledakan, perang menjadi semakin intens. Aiden memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, semangat juangnya tinggi, dan dia menggunakan segala macam metode untuk melawan manusia besi. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya yang masih ada, fondasinya dalam kehidupan ini sangat buruk. Akibatnya, setiap kali dia bertarung dengan seseorang, dia tidak akan mampu menyapu bersih seseorang yang levelnya sama, atau menjadi sasaran seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Aiden jarang melakukan pertarungan sengit untuk membuktikan dirinya. Sekarang adalah kesempatan bagus. Belajarlah sepuasnya. Kamu bisa mendapatkan kekuatan gaibku sebanyak yang kamu mau. Aiden mengumpulkan kekuatan magisnya dan tampak percaya diri dan tak terkalahkan. Jika seorang anak laki-laki Tao mendengar ini, dia akan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Anda tahu, manusia besi dari Istana Dao tingkat pertama, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan banyak jenius yang memasuki Istana Dao? Beberapa orang di daftar harimau bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama dan dipukuli berkeping-keping oleh manusia besi. Semakin banyak orang yang kagum dengan Istana Dao tingkat pertama, tetapi mereka tidak begitu bersemangat seperti Aiden. Sebenarnya, pikirkan baik-baik. Manusia besi dari Istana Tao tingkat pertama, Pavilion Taichang didirikan untuk menguji para biksu dalam perjalanan mereka berlatih. Manusia besi ini memiliki kekuatan tempur yang persis sama dengan penantangnya. Dia telah mempelajari kekuatan magisnya sendiri. Hanya dengan mengalahkan diri sendiri Anda dapat melewati level pertama. Bab 1249, 2 level berturut-turut. Jika tidak bisa mengalahkannya, Anda akan meninggalkan mimpi buruk yang berhubungan dengan diri Anda di dalam hati. Hanya setelah Aiden bertarung melawan Iron Man beberapa kali, dia memahami kebenaran dan bergerak maju dengan gigih. Jadi bagaimana jika itu adalah diri yang lain? Segala sesuatu yang berdiri di hadapannya hanyalah batu loncatan. Akhirnya, pada jurus ke-50, tubuh Iron Man ditinju oleh Aiden, dan dia berhenti total, tanpa aura jahat. Pada saat ini, sesuatu tampak bergetar, dan sebuah berita sampai ke petinggi Pavilion Taichang. Apakah ini tingkat pertama? Aiden beristirahat sejenak. Setelah menyesuaikan diri, matanya dipenuhi cahaya dan wajahnya dipenuhi rasa tak terkalahkan. Dia langsung pergi ke Istana Dao kedua. Sisi lain, Xing Nianyu juga melewati Istana Dao tingkat pertama dan mengalahkan Iron Man. Namun dibandingkan dengan Aiden, ia tertinggal jauh. Iron Man berhenti bergerak dan tidak mengalami kerusakan. Dada Xing Nianyu naik dan turun dengan hebat. Pengerahan tenaga fisiknya terlalu kuat. Setelah istirahat yang lama, dia pulih, tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Istana Dao tingkat pertama ini terlalu menakutkan. Seorang beku menghabiskan hidupnya berjuang melawan langit, bumi, dan semua orang, dan bersenang-senang tanpa akhir. Namun seringkali, ketika berkelahi dengan diri sendiri, seringkali seseorang kalah total, karena hanya diri sendiri yang memahami diri sendiri dan paling baik dalam menahan diri. Untungnya saya punya 2 pengalaman sebelumnya, jadi kali ini waktunya lebih cepat. Xing Nianyu berjalan menuju Istana Dao tingkat kedua. Mereka yang melewati Istana Dao tingkat 10, 3 tingkat pertama lebih seperti sertifikat penyaringan skala besar, memisahkan mereka yang masuk. Oleh karena itu, Xing Nianyu tidak mengetahui situasi Aiden. Ketika dia memikirkan Aiden, Xing Nianyu menjadi sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bajingan itu mungkin bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama.
Istana Dao tingkat ke-10 bukan hanya ujian kekuatan seorang biksu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia juga berjalan menuju Istana Dao tingkat kedua. Tingkat kedua. Aiden berdiri di atas awan, dengan ribuan mil dan gunung di bawah kakinya, semuanya menyusut di matanya, memberinya perasaan heroik dalam mengendalikan ribuan mil sungai dan gunung, dan memandang rendah para pahlawan. Saat angin dingin bertiup, Aiden menjadi tenang dan memikirkan apa ujian Istana Tao kedua. Di sini, tidak ada krisis, dan bahkan ada kedamaian. Bahkan binatang buas di tanah dan elang di langit tidak bermusuhan. Di sini siapapun bisa bersantai dan melepas penat. Aiden merasa sangat nyaman di hatinya, dan dia bahkan berpikir untuk menetap di sini. Melihat awan bergulung dan bersantai, dia memiliki pemahaman yang berbeda tentang kehidupan. Karena tidak ada ancaman, maka sebuah pikiran melintas di benak Aiden, dan pikiran spiritualnya menyebar dengan cepat, meliputi Istana Dao tingkat kedua. Namun, tempat ini sangat luas, seperti dunia kecil yang nyata, dan tidak ada jalan keluar. Dengan kata lain, jika Anda tidak bisa keluar, Anda akan tinggal di sini selama 10 hari dan diteleportasi secara paksa. Aiden segera waspada dan berkata, sepertinya tidak ada krisis, tapi itu adalah krisis terbesar. Ibarat berada di ruang tertutup yang dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, namun tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Apa bedanya dengan sangkar? Hati Aiden tiba-tiba bergetar. Kurungan? Dia memikirkan burung di dalam sangkar. Tampaknya aman dan diberi makan oleh pemiliknya setiap hari. Bagaimana mungkin ini bukan kekejaman lain? Kehilangan dunia yang lebih luas. Dia mengerti apa yang akan diuji pada level ini. Jadi begitu. Tanpa jalan keluar, itu seperti orang tanpa masa depan. Dia akan bingung, takut, dan panik. Aiden hanya perlu mencari jalan keluar, dan bahkan jika dia mencarinya, tidak akan ada jalan keluar. Jadi, jika tidak ada jalan, bagaimana menuju ke Istana Dao tingkat ketiga? Sebenarnya, ini adalah Istana Dao tingkat ketiga. Senyuman muncul di bibir Aiden. Ledakan, saat kata-kata ini diucapkan, terdengar suara gemuruh di angkasa, seperti banyak cermin yang memantulkan Fata Morgana pecah, menampakkan wajah aslinya. Ini adalah Istana Dao tingkat ketiga. Itu adalah sekelompok gundukan, menyembunyikan niat membunuh di mana-mana, yang menakutkan. Itu hanya salah. Itu tergantung pada apakah kamu memahaminya. Aiden tersenyum. Seringkali, apa yang Anda lihat dengan mata dan dengar dengan telinga mungkin tidak benar. Yang disebut menghilangkan ilusi, Anda bisa melihat penampakan semua makhluk hidup. Aiden mulai menganggap 10 tingkat Istana Dao menarik. Setiap tingkat ujian saling terkait dan menguji kekuatan komprehensif seseorang. Termasuk kekuatan tempur, karakter, keuletan, dal. Kalau begitu, coba saya lihat, level berapa ini? Aiden berkata dengan santai. Ledakan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan angin serta guntur meledak. Langit menjadi gelap, ada semburan guntur, dan angin bertiup kencang. Pemandangan perbukitan menjadi menakutkan. Seolah-olah menjadi hidup, bumi hancur dan bergerak, dan gemericik darah meluap, mewarnai bumi menjadi merah. Di dalamnya ada tunggul darah dan kaki patah, mencerminkan ketakutan yang berbeda dan penuh aura depresi. Kelopak mata Aiden bergerak-gerak karena dia melihat dirinya sendiri, tetapi diri ini persis sama dengannya, dengan aura suram, seperti hantu yang ganas, dengan pendarahan dari lubangnya dan kulit yang keriput. Anda datang? Aiden ini menoleh ke arah Aiden dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang pucat, penuh aura. Aiden tidak berbicara, ingin melihat obat apa yang dia jual di labunya. Aiden ini berbalik dan muncul di depan Aiden, hanya 1 inci jauhnya, hampir bertatap muka. Dia memandang Aiden dan berkata pelan, kamu adalah Aiden, aku Aiden, kamu adalah aku. Aku adalah kamu di masa lalu. Kamu sudah mati. Mati. Pada titik ini, Aiden terlihat merotik, terkadang menyeringai bodoh, terkadang mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Wajahnya berubah, badannya membusuk, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana busuk. 1 tangan tiba-tiba patah, dan darah hitam meluap. Wajah acak-acakan itu dipenuhi belatung. Adegan ini akan sangat mengejutkan siapapun. Ini adalah Aiden di masa lalu, jadi siapakah Aiden sekarang? Kebangkitan dari kematian, atau Lideto sudah mati? Itu konyol. Aiden mencibir, dengan ekspresi jijik di wajahnya, tapi hatinya tidak terguncang sama sekali. Aiden ini mengambil tangannya yang terputus dan mengendusnya, dengan ekspresi puas dan mabuk. Kemudian, pemandangan menjijikkan muncul. Dia menggigit tangannya yang terputus, mengeluarkan sepotong daging busuk, dan mengisi mulutnya dengan darah. Segera, sebagian besar tulang putih terlihat di lengan. Harus kuakui, kamu berhasil membuatku mual. Aiden sedikit mengernyit, dengan niat membunuh. Dia memiliki keinginan untuk menyeret keluar orang yang merancang level ini dan menghajarnya. Kamu percaya? Aiden ini memandang Aiden dengan heran, sedikit kesal. Aiden menatapnya dengan tenang, matanya dingin. Gestur ini seperti menonton pertunjukan badut, yang membuat Aiden terpancing dan geram. Namaku Aiden,
Aku lahir di planet bernama Bumi dan dibesarkan di kota Jinling. Orang kepercayaanku adalah Melissa dan Mauren. Apakah kamu benar? Dia menyeringai dan mencibir. Oh, ngomong-ngomong, Melissa itu, dia sudah mati. Hanya sisa dari roh aslinya yang tersisa. Sayang sekali, hampir tidak ada harapan untuk kebangkitan. Ketika saya masih kecil, saya memiliki karakter pengecut. Ayah saya meninggal di tangan Sekte Suci Taiyin, dan ibu saya diculik oleh Sekte Suci Taiyin. Dia dipenjarakan di penjara bawah tanah yang tidak pernah terungkap. Dia mengalami pertumpahan darah setiap hari dan sangat menderita. Aiden ini berbicara dengan fasih. Setiap kali dia berbicara, dia mengamati kata-kata dan ekspresinya. Melihat alis Aiden berkerut dalam, dia menjadi semakin bangga. Bab 1250. Aiden juga terdiam. Apa yang diceritakan oleh pemalsu ini hanyalah pengalamannya dalam kehidupan ini, dari dunia sekuler ke dunia abadi 9 alam, dan kemudian ke pemulihan energi spiritual bumi. Dulao, Yinggou, Changyu Tianjun, saudara perempuan Loli, Golden Ancient Buaya, bencana bumi. Seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Bahkan Aiden mulai bimbang dan ragu apakah dia sudah mati. Aku sudah mati. Aku mati dalam bencana bumi kedua dan dibunuh oleh buaya purbamas. Sekarang kamu hanyalah secercah obsesi yang tidak berani aku hilangkan. Aiden terus merayu dengan suara ini. Aku mati. Mata Aiden tampak hampa. Ya, kamu sudah mati. Aku mati. Aku sebenarnya sudah mati. Aiden bergumam, seolah-olah dia dirasuki roh jahat dan hendak bunuh diri dengan menghancurkan hatinya. Namun, ketika energi sebenarnya baru saja terkondensasi, mata Aiden kembali jernih, dan dia melihat yang palsu dengan ekspresi yang sangat dingin. Serangan mental yang begitu kuat, hampir membuat Aiden terhindar dari bahaya. Melihat Aiden tidak bunuh diri, si penipu sangat bingung dan berkata, "Ada apa, kamu masih tidak percaya?" Aiden menunjukkan senyuman lucu dan berkata, "Karena kamu adalah aku di masa lalu siapa kehidupanku sebelumnya?" "Apa-apaan? Siapa kehidupan saya sebelumnya?" Si pemalsu tampak bingung. Siapa yang tahu siapa Anda di kehidupan sebelumnya? Ada apa, kamu tidak tahu? Aiden mencibir. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai Hausen Immortal, budidayanya ada di seluruh dunia, dan dia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan setelah dia meninggal, dia masih memiliki sarana untuk menipu semua rahasia surga. Bagaimana mungkin orang palsu mengetahui hal ini? Sial, apa kamu bercanda? Penipu itu langsung mengerti dan menjadi marah. Brengsek, orang ini tahu dia palsu sejak awal. Tapi bagaimana dia tahu? Pemalsu merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Aiden mencabut pedang Sisio. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala, guntur tiba-tiba muncul, kepalanya jatuh ke tanah, dan yang palsu langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Istana Dao tingkat ketiga dilewati begitu saja. Level ini menguji iblis batiniah. Aiden berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Diri masa lalu dan diri yang mati hanyalah iblis batiniah. Jika Anda yakin bahwa Anda sudah mati, maka Anda sebenarnya adalah diri yang mati di masa lalu. Sebagai iblis batiniah itu sendiri, meskipun Anda akan terbunuh pada saat bunuh diri, teleport keluar, memaksa keluar dan bunuh diri. Tapi mulai sekarang, dia adalah zombie yang hidup. Hanya saja orang yang mendesain level ini sangat menjijikan. Aiden tampak tidak senang. Istana Dao tingkat ketiga. Jika lulus, Anda akan menjadi seorang jenius yang benar-benar telah memasuki mata Dharma Pavilion Taichang, dan akan dilatih secara khusus oleh Pavilion Taichang. Pada saat ini, Istana Dao tingkat keempat dipenuhi kabut putih. Ketika Aiden datang ke sini, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di tanah, memandang Aiden sambil tersenyum, tetapi setelah mengangkat kakinya, dia akan melakukannya. Mengupil lagi, tindakan mendekatkan tangan ke hidung dan menciumnya sangat mengganggu. Aiden memandang lelaki tua malang ini dan memikirkannya. Orang tua di depannya memiliki nafas kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh orang yang hidup. Dia luar biasa dan cantik, seolah-olah dia adalah orang yang nyata. Apakah ini iblis batiniah? Hanya saja iblis batiniah ini sangat mirip dengan orang sungguhan sehingga Aiden tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Anda tahu, dia memiliki penglihatan tentang kehidupan sebelumnya, dan bahkan metode yang disebut keabadian sejati sesederhana anak kecil yang bermain-main di matanya, tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat melihat melalui lelaki tua ini. Nak, apa yang kamu lihat? Ini adalah Istana Dao tingkat ketiga, dan saya bertanggung jawab untuk menilai kamu. Orang tua itu melotot. Aiden, emosi bukanlah roh jahat, tetapi manusia nyata. Dia telah terkejut begitu lama dengan sia-sia. Orang tua itu juga melihat ke arah Aiden, matanya bersinar terang, dan dia tampak sangat puas dengan Aiden. Dia menyeringai, menunjukkan dua gigi kuning yang jarang, dan berkata, "Ya, tidak peduli dari segi tulang, kualifikasi, atau bakat, sangat cocok dengan mata saya dan membuat saya puas. Ini penilaian tingkat ketiga, selama kamu merusak patung perunggu ini di 9 tempat dalam 3 pukulan." Lelaki tua itu menunjuk ke arah lelaki perunggu di sampingnya dan menyipitkan matanya. "Itu dia?" Aiden melirik pria perunggu itu, sedikit tidak yakin. "Bajingan kecil, apa yang masih kamu lakukan?"
Cepat pergi. Orang tua itu meniup janggutnya, melotot, dan berteriak keras. Ledakan, untuk pukulan pertama, isi kekuatanmu, tarik busurmu, dan ledakan. Salah satu lengan pria perunggu itu patah. Orang tua, wajahnya mengembun, seolah-olah dia baru saja makan kotoran ketika dia sedang makan makanan lezat dan menonton komedi favoritnya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah sebuah tragedi. Tahu apa yang harus dikatakan untuk sementara waktu. Senior, waktunya mendesak, tolong beritahu saya bagaimana penilaiannya. Aiden mengerutkan kening. Ahem, lumayan, sepertinya aku dulu. Orang tua itu tersenyum canggung, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, namun, saya adalah pengujinya, dan saya yang menetapkan aturannya. Saya mengubahnya. Anda harus merusak talenta tembaga dengan 3 pukulan. Jika Anda gagal mencapai standar dengan 1 pukulan, kamu tidak akan bisa melewati istana tingkat ketiga. Ada sedikit tanda kesuksesan di mata lelaki tua itu. Aiden tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju pria perunggu itu lagi, sedikit mengernyit dan mulai mengumpulkan kekuatan magisnya. Orang tua itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Pria perunggu ini disempurnakan oleh seorang biksu yang kuat, meninggalkan banyak pilihan cadangan. Para jenius yang sering menantang Taoisme tingkat ke-10 datang ke level ini dan meninju dengan percaya diri, hanya untuk menemukan bahwa pria perunggu itu dia suka melihat ekspresi terkejut padahal tidak ada salahnya sama sekali. Bagaimana mungkin aku tidak melihat ekspresi ini kali ini? Kali ini, anak ini tidak akan merusak manusia perunggu itu. Lelaki tua itu berpikir sendiri, dengan ekspresi puas di wajahnya. Selain itu, untuk berjaga-jaga, dia juga akan menggunakan beberapa trik untuk meningkatkan pertahanan pria perunggu itu saat Aiden meninju. Namun, pukulan kedua. Ledakan, tambahkan kerusakan lain pada pria perunggu itu. Wajah lelaki tua itu tampak kaget dan dia hampir melompat. Meskipun pukulan Aiden barusan berada di level puncak inti emas, kekuatan yang dilepaskannya sebanding dengan kekuatan Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. 1 pukulan lagi. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Aiden menatap lelaki tua itu dengan dingin. Pukulan yang baru saja dia tunjukkan sudah sebanding dengan kekuatan tempur yang dimiliki oleh Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir standar. Jika orang tua itu terus melakukan ini, itu bukan hanya soal tidak boleh lewat. Pukulan ketiga. Tubuh guntur yang abadi diaktifkan, dan guntur serta kilat melingkari kepalan tangan, seperti pukulan dari Dewa Petir, kekuatan penghancur mengembun dalam sekejap. Melihat ini, lelaki tua itu diam-diam menjentikan jarinya, dan cahaya ilahi mengalir ke lelaki perunggu itu. Pada saat ini, aura keagungan dan keagungan melonjak dari tubuh lelaki perunggu itu, seperti seorang raja yang terbangun, matanya bersinar, seolah-olah dia hidup kembali, dan lengan utuh lainnya terangkat, meletus dengan kekuatan melempar gunung. Ledakan, Aiden meninju dengan keras, dan potongan hukum muncul. Lengan pria perunggu ini langsung meledak. Belum selesai, bodinya juga retak dan terkoyak. Orang tua itu segera berdiri, menatap lurus ke arah Aiden dengan mata berbinar. Bersambung.